Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari, peserta NPM 2022-015-01621. Kali ini metode yang akan saya bawakan adalah metode to stay to stray. Sedikit penjelasan mengenai metode tersebut. Metode to stay to stray adalah metode pembelajaran kooperatif yang memungkinkan peserta didik bekerja dalam kelompok kecil. Seperti contoh, terdapat 4 kelompok yang masing-masing beranggotakan 4 orang, di mana 2 orang akan tetap berada dalam kelompok dan 2 orangnya lagi akan bergabung dengan kelompok lain. Metode ini dapat diterapkan dalam pembelajaran bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memfasilitasi diskusi yang lebih luas, mendalam, dan kooperatif. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Masya Allah, tabarakallah. Gimana sebelum pelajaran ibu, kalian ada pelajaran apa sebelumnya? Oh, matematika. Oke. Gimana minggu ini nih, pada semangat gak kelasnya? Harus semangat dong, benar-benar. Oke, jadi sebelum mulai pembelajaran pada kali ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek absen dulu ya, kita absensi dulu. Oke. Oke. Absen pertama, Andi. Andi ada Andi? Masuk. Aldi? Alvin? Angga? Angga hadir ya. Bilkis? Dimas? Hadir. Difto masuk, Difto? Alhamdulillah. Fatima masuk? Sudah sembuh ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Renata masuk? Oke, Salsa? Oke, hadir semuanya ya, nggak ada yang izin ataupun sakit. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran atau ke materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, masih ingat kan materi minggu lalu? Iya, materinya masih sama, yaitu tentang kesehatan mental dan kesejahteraan. Benar. Jadi seperti yang Ibu kasih tahu pada minggu lalu, kalau misalkan di minggu ini kita akan belajar berkelompok ya. Kelompok yang seperti minggu lalu yang sudah dibuat, yang ada 4 kelompok. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan Oke. Jadi materi kita pada hari ini itu tentang kesehatan mental dan kesejahteraan ya. Seperti minggu lalu. Sebenarnya PPT-nya akan Ibu buka. Gimana, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai kesehatan mental dan kesejahteraan bagi peserta didik. Sebelum kita mulai, Ibu mau sedikit bertanya. Ada yang tahu nggak apa itu kesehatan mental? Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Pengertian kesehatan mental secara umum. Iya, Rizky boleh dijelasin? Benar. Jadi kesehatan mental itu sangat penting ya untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Benar, Ibu boleh lanjutin Rizky.
Jadi gini, kesehatan mental itu merupakan keadaan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang penting bagi setiap individu dalam menghadapi tantangan pada kehidupan sehari-hari. Dan mempertahankan kesehatan mental itu sangat baik, karena itu adalah kunci utama untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Karena hal ini mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Kesehatan mental dan kesejahteraan bagi peserta didik itu poinnya terbagi atas 6 poin ya. Yang pertama ada pengenalan tentang kesehatan mental. Kedua, strategi manajemen emosi. Selanjutnya ada tanda-tanda kesehatan mental yang buruk, sumber daya dan layanan kesehatan mental, penanganan stigma terhadap kesehatan mental, dan yang terakhir ada kiat untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Oke, pertama Ibu akan menjelaskan ya apa itu definisi kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental merupakan keadaan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang penting bagi setiap individu dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Dalam menghadapi tantangan di kehidupan sehari-hari, mempertahankan kesehatan mental yang baik adalah kunci utama untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Karena hal ini berpengaruh bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Next, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai stres, kecemasan, depresi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan individu ya. Jadi, stres adalah respon fisiologis dan psikologis terhadap tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menangani situasi tertentu. Sementara itu, kecemasan merupakan reaksi berlebihan terhadap perasaan ketakutan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik individu. Sedangkan depresi itu merupakan gangguan suasana hati yang serius dan dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Selanjutnya itu dampak terhadap kesejahteraan individu ya. Untuk stres yang berkepanjangan, kecemasan yang tidak terkendali, dan depresi yang tidak ditangani dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan individu. Mengapa begitu? Karena hal ini dapat mempengaruhi hubungan sosial, kinerja kerja, kualitas tidur, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Oleh karena itu, tanda-tanda peringatan dari ketiga kondisi yang tadi sudah Ibu sebutkan, ini dapat atau boleh sekali untuk mencari bantuan ketika diperlukan. Tujuannya itu agar individu dapat memulihkan keseimbangan emosional dan kesejahteraan mereka ya. Oke, next ada strategi manajemen emosi. Di mana manajemen emosi adalah keterampilan penting yang membantu individu mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara efektif. Berikut ada beberapa strategi manajemen emosi yang dapat membantu mengelola emosi negatif, yaitu di antara lain ada latihan pernafasan, meditasi, olahraga, dan kalimat diskusi. Oke, seperti contoh. Yang pertama ada latihan pernafasan ya. Jadi latihan pernafasan yang dalam dan lambat dapat membantu menenangkan sistem syaraf, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan keseimbangan emosional. Dengan fokus pada pernafasan yang dalam, seseorang dapat meredakan emosi yang kuat dan menjaga ketenangan dalam situasi yang menantang. Selanjutnya yang kedua ada meditasi. Jadi meditasi ini melibatkan praktik perenungan dan konsentrasi untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran diri. Ini juga bertujuan untuk membantu individu meresapi emosi mereka tanpa reaksi impulsif, sehingga mereka dapat merespon dengan bijak terhadap situasi yang memicu emosi negatif. Yang ketiga ada olahraga. Olahraga ini adalah aktivitas fisik seperti berlari, berenang, atau yoga yang dapat membantu melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Tujuan dari olahraga itu juga dapat menjadi saluran yang sehat untuk melepaskan ketegangan fisik dan juga emosional. Yang terakhir ada kalimat diskusi.
Jadi penting untuk memahami bahwa memiliki keseimbangan emosional adalah kunci untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Strategi manajemen emosi seperti latihan pernafasan, meditasi, olahraga dapat membantu kita mengenali, memahami, dan mengelola emosi negatif. Dengan memiliki alat-alat ini, kita dapat merespon situasi dengan lebih bijak, mengurangi stres, dan memperkuat hubungan sosial. Selanjutnya ada tanda-tanda kesehatan mental yang buruk. Jadi, tanda-tanda kesehatan mental yang buruk dapat bervariasi nih, tergantung pada jenis gangguan yang dialami oleh seseorang. Jadi, setiap orang tuh pasti punya tanda-tanda atau gejala-gejala kesehatan mental yang buruk tuh berbeda-beda ya. Namun, beberapa tanda umum meliputi perubahan mood yang drastis, perasaan putus asa, atau kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Seperti isolasi sosial, gangguan tidur, perubahan berat badan yang signifikan, dan kesulitan dalam mengelola emosi yang sehat atau secara sehat. Selanjutnya ada sumber daya dan layanan kesehatan mental. Jadi sumber daya dan layanan kesehatan mental merupakan jaringan yang penting untuk individu yang membutuhkan bantuan dan dukungan dalam menghadapi tantangan kesehatan mental. Terdapat beberapa layanan yang tersedia, meliputi klinik kesehatan mental, fasilitas perawatan jangka panjang, konselor atau terapis yang bersertifikasi, serta hotline bantuan krisis yang siap memberikan dukungan sepanjang waktu. Jadi kalau kalian membutuhkan bantuan atau ngerasa sudah stuck banget untuk memecahkan masalah yang sedang kalian hadapi, kalian bisa menghubungi beberapa layanan yang tersedia yang sudah tadi Ibu sempat sebutkan ya. Selanjutnya ada penanganan stigma terhadap kesehatan mental. Penanganan stigma terhadap kesehatan mental memerlukan upaya kolaboratif untuk memahami, menghilangkan, dan mencegah diskriminasi terhadap individu yang mengalami masalah kesehatan mental. Jadi, melalui pendidikan, kesadaran, dan peningkatan inklusi, stigma ini dapat dikurangi secara signifikan, memberikan ruang bagi individu untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan tanpa rasa malu atau ketakutan. Jadi kalian nggak perlu khawatir atau ada rasa takut, rasa malu atau takut dihakimi ya, karena uh, kalian pasti butuh untuk apa ya, menghadapi atau memberikan ruang untuk diri kalian didengar gitu loh. Dan selanjutnya ada kiat untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Ini yang terakhir ya. Oke, sekarang Ibu jelaskan dulu sedikit dari kiat-kiatnya ya. Meningkatkan kesejahteraan mental dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sehari-hari yang mendukung keseimbangan emosional dan psikologis. Berikut beberapa kiat praktis meliputi memelihara hubungan sosial yang sehat dengan keluarga dan teman, merawat diri sendiri dengan mengadopsi kebiasaan hidup sehat, serta mencari hobi atau aktivitas yang menyenangkan dan membangun semangat. Gitu ya, jadi ya kegiatan-kegiatan positif itu perlu banget kalian lakukan. Apapun selagi itu positif tuh gak apa-apa, dilakuin aja. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi kali ini Ibu akan membawakan materi mengenai kesehatan mental dan kesejahteraan bagi peserta didik menggunakan metode to stay to stray. Sedikit penjelasan mengenai metode tersebut. Jadi, metode to stay to stray ini bertujuan untuk berkolaborasi dalam memahami lebih dalam mengenai kesehatan mental, mengidentifikasi tanda-tanda kesehatan mental yang buruk, serta menjelajahi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan mental kita bersama. Baik, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode to stay to stray, di mana metode ini melibatkan pembentukan kelompok kecil untuk berbagi informasi dan pandangan mengenai topik kesehatan mental dan kesejahteraan, di mana metode ini akan menggunakan kelompok kecil yang terdiri atas 4 kelompok yang masing-masing beranggotakan 4 orang, di mana 2 anggota kelompok akan bertahan pada kelompok yang sudah ditetapkan dan 2 anggota kelompok yang tersisa akan bergabung pada kelompok lain dan melakukan diskusi atau bertukar informasi
beserta pandangan. Lalu, jika sudah berbagi informasi dan juga pandangan pada kelompok lain, selanjutnya yang akan dilakukan ialah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dibahas oleh kelompok lain, lalu mendiskusikan kembali juga dengan kelompok yang sudah ditetapkan pada semula. Selanjutnya, ada pentingnya pengenalan dini dan intervensi yang tepat. Pengenalan dini terhadap tanda-tanda kesehatan mental yang buruk sangat penting untuk mencegah kondisi yang semakin memburuk. Dengan mengenali tanda-tanda tersebut sejak dini, individu dapat mencari intervensi yang tepat seperti konseling, terapi, atau pengobatan, yaitu guna mengatasi masalah kesehatan mental sebelum kondisi semakin parah. Dengan dukungan yang tepat, individu dapat memulihkan keseimbangan emosional serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Oke, selanjutnya, terdapat panduan untuk mencari bantuan profesional dan mengakses sumber daya yang tepat. Penting untuk diingat bahwa mencari bantuan profesional adalah langkah pertama yang penting dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Karena melalui konsultasi dengan dokter umum, profesional kesehatan mental, atau konselor, individu dapat mendapatkan evaluasi yang komprehensif dan panduan yang tepat untuk pengobatan atau terapi yang sesuai. Selain itu, dapat mengakses sumber daya yang tepat seperti melalui hotlines, bantuan krisis, individu dapat menerima bantuan dan dukungan sesegera mungkin ketika mereka membutuhkannya, tanpa harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. Dengan memahami sumber daya dan layanan yang tersedia, individu dapat mengambil langkah proaktif dalam mencari bantuan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan dengan demikian, melalui proses pemulihan yang penting dalam perjalanan kesehatan mental mereka. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, jadi ibu ingin mengingatkan ya, penting bagi kita untuk diskusi tentang keseimbangan antara pekerjaan, waktu luang, dan juga istirahat. Karena itu sangat penting dan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Jadi ayo kita mari fokus pada pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu luang, dan juga istirahat ya. Oke, jadi ibu mau sedikit menjelaskan bagaimana keseimbangan ini dapat membantu individu mengurangi tingkat stres, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas tidur. Oke, dengan itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan ini untuk dapat membantu individu mengurangi tingkat stres, meningkatkan produktivitas. Baik, jadi selesai penjelasan Ibu pada PPT yang sudah kalian baru saja tadi lihat dan simak. Selanjutnya ada pembuatan kelompok. Kelompoknya kemarin sudah dibuat ya pada minggu lalu. Kita pakai kelompok yang sudah ada, yang sudah Ibu sebutkan tadi ya setelah absen pada hari ini. Jadi kelompok-kelompok tadi yang sudah disebutkan boleh langsung bergabung ya pada kelompoknya masing-masing yang terdiri atas 4 kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang ya. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan dulu terlebih dahulu mengenai langkah-langkah yang akan kalian kerjakan ya. Oke, ayo anak-anak, mari kita bergabung ya pada kelompok kalian masing-masing. Kita di sini akan menjelajahi mengenai topik kesehatan mental dan kesejahteraan bersama ya. Ibu ingin dari kalian semua ini terlibat dalam diskusi interaktif dan berbagi pemikiran kalian tentang strategi manajemen emosi dan cara meningkatkan kesejahteraan bagi kita secara keseluruhan ya. Jadi semua bakal terlibat untuk berbagi informasi beserta pandangan ya anak-anak. Oke, sekarang kita saling mendukung dan belajar bersama ya dalam kelompok-kelompok kecil yang sudah kita bentuk ya pada minggu lalu. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu mau kalian tiap-tiap kelompok membahas mengenai tanda-tanda kesehatan mental yang buruk. Oke anak-anak, karena kalian semua sudah bergabung pada kelompok masing-masing, jadi sekarang kita mulai saja ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, cukup ya 10 menit ya. Kita berdiskusi mengenai tanda-tanda kesehatan mental yang buruk dan sumber daya juga layanan kesehatan mental yang tersedia, oke? Oke, mari kita diskusikan tanda-tanda kesehatan mental yang buruk yang perlu diidentifikasi, oke? Silakan diskusikan perubahan perilaku atau perasaan yang mungkin menjadi tanda peringatan dan
bagikan ya pengalaman atau contoh yang konkret, yang secara nyata yang kalian sudah alami di kehidupan sehari-hari kalian ya, atau di lingkungan sekitar kalian. Dan yang kedua itu yang mengenai sumber daya dan layanan kesehatan mental yang tersedia. Itu kalian fokus aja ya pada sumber daya dan layanan kesehatan mental yang tersedia di masyarakat. Jadi diskusikan tentang jenis layanan yang dapat diakses kayak seperti klinik kesehatan mental, konselor, atau hotline bantuan krisis, serta bagaimana cara mengaksesnya. Sama seperti tanda-tanda kesehatan mental yang buruk, berikan contoh yang konkret ya, yang sudah kalian pernah alami atau pernah terjadi di lingkungan kalian ya, atau di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, boleh dimulai dari sekarang ya anak-anak. Oke, baik, karena waktunya sudah 10 menit, jadi kalian semua boleh ya bergabung dengan kelompok kalian masing-masing ya, balik lagi dengan kelompok yang sudah dibuat. Sekarang saatnya untuk bergabung dengan kelompok masing-masing yang telah membahas topik yang berbeda. Jadi Ibu ingin setiap anggota kelompok memperhatikan informasi penting yang dibagikan oleh kelompok lain, oke? Jadi kalian simak ya, jangan ada yang ngobrol, oke? Dan pastikan untuk saling bertukar pandangan ya dan informasi yang telah didiskusikan sebelumnya. Dan dilihat apakah ada strategi atau saran yang dapat diterapkan dari topik yang telah dibahas oleh kelompok lain. Oke, setelah ini Ibu mau ada perwakilan dari salah satu kelompok ya, antara kelompok 1 sampai kelompok 4, terserah mau 1, 2, 3, atau 4, memberikan hasil diskusi ya, atau memberikan kesimpulan. Siapapun ya boleh, kelompok siapa aja, bebas. Ya boleh, kelompoknya siapa? Fatia ya boleh. Oke, boleh Ibu lanjutkan? Oke, baik. Jadi ini, dalam konteks pendidikan, kesehatan mental siswa memiliki dampak besar terhadap keberhasilan akademis dan kesejahteraan umum. Dan diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, juga memahami tanda-tanda kesehatan mental yang buruk di dalam lingkungan sekolah. Terdapat tanda-tanda umumnya, yaitu tanda-tanda umumnya itu ada 3 poin. Yang pertama, perubahan perilaku, ekspresi emosional yang intens, dan perubahan pola tidur atau makan. Ibu jelasin satu-satu ya. Yang pertama, perubahan perilaku, yaitu peningkatan atau penurunan aktivitas, isolasi sosial, atau perubahan mendadak dalam performa akademis. Yang kedua, ada ekspresi emosional yang intens, yaitu perubahan drastis dalam suasana hati, peningkatan emosi negatif. Yang ketiga, ada perubahan pola tidur atau makan, seperti kesulitan tidur atau kebiasaan makan yang tidak sehat, dapat menjadi tanda perubahan kesehatan mental. Selanjutnya terdapat faktor sekolah yang mempengaruhi ya, atau faktor apa ya, yang terdapat di lingkungan sekolah ya, seperti tekanan akademis dan stigma terhadap masalah kesehatan mental. Yang pertama, tekanan akademis, yaitu beban kerja yang berlebihan atau ekspektasi yang tidak realistis dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Sedangkan dengan stigma terhadap masalah kesehatan mental ini, sikap dan persepsi sekolah terhadap kesehatan mental dapat mempengaruhi kemauan siswa untuk mencari bantuan. Dan perlu diingatkan ya anak-anak, pentingnya kesadaran dan dukungan. Yang pertama dari program pendidikan kesehatan mental, dan yang kedua dari layanan dukungan di sekolah. Pertama, program pendidikan kesehatan mental ini pentingnya memasukkan pendidikan kesehatan mental dalam kurikulum untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman. Dan yang kedua, layanan dukungan di sekolah. Tersedianya layanan dukungan seperti konselor sekolah atau program kesehatan mental yang dapat membantu mengidentifikasi dan menangani masalah lebih awal. Dan jangan lupa peran guru dan staf juga sangat penting ya anak-anak. Seperti pendeteksian dini, yaitu guru dan staf sekolah memiliki peran penting dalam mendeteksi perubahan perilaku dan memberikan dukungan awal kepada siswanya. Dan yang kedua, menggunakan komunikasi terbuka yang membangun lingkungan di mana siswa merasa nyaman berbicara tentang masalah kesehatan mentalnya si siswa ini. Dan yang terakhir ada tindakan preventif, yaitu pendekatan holistik dan kampanye kesadaran.
Pendekatan holistik ini menerapkan pendekatan holistik terhadap kesejahteraan siswa yang mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial. Dan sedangkan kampanye kesadaran ini menyelenggarakan kampanye kesadaran untuk mengubah persepsi dan mempromosikan pemahaman tentang kesehatan mental. Oke, sudah cukup ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok-kelompok nih, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Gimana Fathia? Aldi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau misalkan emang nggak ada yang ingin ditanyakan, sekarang Ibu mau memberi kesimpulan ya untuk pembelajaran pada hari ini mengenai kesehatan mental dan kesejahteraan bagi peserta didik ya. Jadi kesimpulannya ini adalah, melalui pemahaman dan upaya bersama, sekolah dapat menjadi tempat yang mendukung kesehatan mental siswa. Dengan mengenali tanda-tanda buruknya kesehatan mental, kita dapat mengambil langkah-langkah preventif dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi siswa di lingkungan sekolah. Kurang lebihnya seperti itu ya anak-anak. Oke, karena sudah tidak ada yang lagi ingin ditanyakan dan materinya sudah cukup jelas ya, Ibu sudah memberikan tadi di awal, juga PPT-nya sudah kalian simak. Semoga ini bisa berguna ya dan kalian bisa terapkan pada kehidupan sehari-hari kalian ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah aktif terlibat dalam diskusi interaktif tentang kesehatan mental dan juga kesejahteraan. Pesan Ibu, satu, penting bagi kita untuk terus membicarakan isu-isu seputar kesehatan mental secara terbuka dan juga mendukung satu sama lain dalam perjalanan kesejahteraan kita. Ibu berharap semoga diskusi kita hari ini telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan emosional dan kesehatan mental. Anak-anak, ingat ya, setiap langkah kecil yang kita ambil dapat membawa perubahan positif dalam hidup kita. Jadi ayo mari kita bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan mental dan menjadikan kesehatan mental sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Baik, sekian presentasi atau materi yang sudah Ibu bawakan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.